Shalom Ibu, Shalom teman-teman. Perkenalkan, nama saya Lydia Longleitote, biasa dipanggil Lei, nomor absen 15, kelas 10 MIA 4. Pada video ini, saya akan membahas materi trigonometri, khususnya perbandingan trigonometri suatu sudut di berbagai kuadran. Yang pertama, saya akan membahas mengenai apa itu trigonometri. Trigonometri adalah suatu cabang matematika yang membahas hubungan meliputi panjang dan sudut segitiga. Selanjutnya dalam trigonometri, kita akan mempelajari nilai perbandingan yang biasa kita kenal dengan sinus, kosinus, dan tangen. Berikutnya, dasar untuk mengukur besaran sudutnya seperti sudut suatu lingkaran dibagi menjadi 4, yaitu kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Yang pertama adalah kuadran 1. Kuadran 1 memiliki rentang sudut dari 0 derajat hingga 90 derajat. Perhatikan gambar berikut. Dari titik AB diperoleh X sama dengan A dan Y sama dengan B. Maka nilai perbandingannya adalah sin alfa sama dengan Y per R sama dengan B per R. Cos alfa sama dengan X per R sama dengan A per R. Tangen alfa sama dengan Y per X sama dengan B per A. Kosekan alfa sama dengan R per Y sama dengan R per B. Sekan alfa sama dengan R per X sama dengan R per A. Dan kotangen alfa sama dengan X per Y sama dengan A per B. Jadi, nilai perbandingan trigonometri sudut pada kuadran 1 semuanya bernilai positif. Berikut kuadran 2. Kuadran 2 memiliki rentang sudut dari 90 derajat hingga 180 derajat. Perhatikan gambar berikut. Dari titik min A, B, maka diketahui X sama dengan min A dan Y sama dengan B. Maka nilai perbandingannya adalah sin alfa sama dengan Y per R sama dengan B per R. Maka nilainya adalah positif. Cos alfa sama dengan X per R sama dengan min A per R, maka nilainya adalah negatif. Tangen alfa sama dengan Y per X sama dengan B per min A, maka nilainya adalah negatif. Kosekan alfa sama dengan R per Y sama dengan R per B, maka nilainya adalah positif. Sekan alfa sama dengan R per X sama dengan R per min A, maka nilainya adalah negatif. Kotangen alfa sama dengan X per Y sama dengan min A per B, maka nilainya adalah negatif. Maka dapat disimpulkan nilai perbandingan trigonometri sudut pada kuadran 2 yang bernilai positif hanya sinus dan kosekan. Berikut adalah kuadran 3. Kuadran 3 memiliki rentangan sudut dari 180 derajat hingga 270 derajat. Perhatikan gambar berikut. Dari titik min A, min B, maka diketahui X sama dengan min A dan Y sama dengan min B. Maka nilai perbandingannya adalah sin alfa sama dengan Y per R sama dengan min B per R. Maka nilainya adalah negatif. Cos alfa sama dengan X per R sama dengan min A per R sama dengan negatif. Tangen alfa sama dengan Y per X sama dengan min B per min A sama dengan A per B, maka nilainya adalah positif. Kosekan alfa sama dengan R per Y sama dengan R per min B, maka nilainya adalah negatif. Sekan alfa sama dengan R per X sama dengan R per min A, maka nilainya adalah negatif. Sedangkan kotangen alfa sama dengan X per Y sama dengan min A per min B sama dengan A per B, maka nilainya adalah positif. Maka nilai perbandingan trigonometri sudut pada kuadran ketiga yang bernilai positif hanya tangen dan kotangen. Berikut adalah kuadran 4. Kuadran 4 memiliki rentangan sudut dari 270 derajat hingga 360 derajat. Perhatikan gambar berikut. Dari titik A min B, maka diketahui X sama dengan A dan Y sama dengan min B. Maka nilai perbandingannya adalah sin alfa sama dengan Y per R sama dengan min B per R, maka nilainya adalah negatif.
cos alfa sama dengan X per R sama dengan A per R, maka nilainya adalah positif. Tangen alfa sama dengan Y per X sama dengan min B per A, maka nilainya adalah negatif. Kosekan alfa sama dengan R per Y sama dengan R per min B, maka nilainya adalah negatif. Sekan alfa sama dengan R per X sama dengan R per A, maka nilainya adalah positif. Sedangkan kotangen alfa sama dengan X per Y sama dengan A per min B, maka nilainya adalah negatif. Maka nilai perbandingan trigonometri sudut pada kuadran 4 yang bernilai positif adalah kosinus dan sekan. Dapat dilihat pada gambar berikut. Untuk lebih mengerti, mari kita bahas contoh-contoh soal. Soal yang pertama adalah sebagai berikut. Diketahui alfa adalah sudut lancip dan sin alfa adalah 12 per 13. Maka tan alfa ditambah cos alfa adalah. Soal tersebut dapat kita gambarkan pada segitiga siku-siku sesuai perbandingan tersebut. Penyelesaiannya adalah sin alfa sama dengan 12 per 13, yaitu sisi depan dan miring. Maka kita menggunakan teorema Pythagoras, yaitu untuk mendapatkan sisi samping sama dengan akar dari sisi miring kuadrat dikurangi sisi depan kuadrat, yaitu 13 kuadrat dikurangi 12 kuadrat, yaitu 169 dikurangi 144, yaitu akar dari 25. Maka nilai dari sisi samping adalah 5. Alfa adalah sudut lancip dari kuadran 1, maka semua perbandingan trigonometri bernilai positif. Tan alfa sama dengan depan per samping sama dengan 12 per 5. Cos alfa sama dengan samping per miring sama dengan 5 per 13. Maka tan alfa ditambah cos alfa sama dengan 12 per 5 ditambah 5 per 13 sama dengan 161 per 65. Soal nomor 2. Diketahui 270 derajat kurang dari A kurang dari 360 derajat dan tan A sama dengan min 2,4. Maka sin A adalah. Cara penyelesaiannya bisa kita gambar terlebih dahulu segitiga siku-siku sesuai dengan perbandingan tersebut. Kita abaikan tanda negatifnya. Tan A sama dengan min 2,4. Yaitu min 24 per 10, maka tan A sama dengan min 12 per 5, yaitu sisi depan per sisi samping. Gambar segitiga berikut adalah gambar segitiga siku-siku sesuai dengan perbandingan tersebut dengan mengabaikan tanda negatif. Kita menggunakan teorema Pythagoras. Untuk menentukan sisi miringnya, kita menghitung dengan akar dari sisi depan kuadrat ditambah sisi samping kuadrat, yaitu akar dari 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat, sama dengan akar dari 169, maka sisi miring sama dengan 13. 270 derajat kurang dari A kurang dari 360 derajat terletak pada kuadran 4, maka cos A adalah positif dan sekan A adalah positif. Maka nilai dari sin A sama dengan min sisi depan per sisi miring sama dengan min 12 per 13. Soal ketiga, diketahui sin A sama dengan 3 per 5 dan tan B sama dengan 7 per 24. Jika A sudut tumpul dan B sudut lancip, maka cos A dikali sin B sama dengan. Pertama-tama kita menggambar dulu sudut A. Sin A sama dengan 3 per 5, yaitu sisi depan dan sisi miring. Sudut A, yaitu sin A sama dengan 3 per 5 sama dengan sisi depan per miring. Kita menggunakan teorema Pythagoras untuk menentukan sisi samping, yaitu akar dari sisi miring kuadrat dikurangi sisi depan kuadrat sama dengan akar dari 5 kuadrat dikurangi 3 kuadrat. Akar 16 sama dengan 4, maka sisi sampingnya adalah 4. A sudut tumpul terletak di kuadran 2, maka sin A positif dan kosekan A positif, maka cos A sama dengan min sisi samping per miring sama dengan min 4 per 5. Untuk sudut B, tan B sama dengan 7 per 24. Sisi depan per sisi miring dapat digambarkan pada segitiga seperti digambar. Untuk menentukan sisi miring sama dengan akar dari sisi depan kuadrat ditambah akar dari sisi samping kuadrat, yaitu akar dari 7 kuadrat ditambah 24 kuadrat sama dengan akar dari 625, maka sisi samping adalah 25.
B sudut lancip terletak pada kuadran 1, nilai perbandingan trigonometris semua positif. Maka sin B sama dengan depan per miring sama dengan 7/25. Maka cos A dikali sin B sama dengan min 4/5 dikali 7/25 sama dengan min 28/125. Itulah beberapa contoh soal menentukan nilai perbandingan suatu sudut di berbagai radian. Sekian dari saya, terima kasih.